Mas Bayu belum update ya, bahwa kalau Mas Anies itu bukan baru-baru kali ini, sudah setahun lalu mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi sudah lama kalau Pak Anies itu, apalagi bergabung dengan Pak Muhaimin, masuk ke Pilpres, itu kemarin 6 tempat kita nggak bisa melakukan kampanye terbuka. Kenapa ya? Oleh Pemda setempat, dilarang, dicabut izinnya, mendadak. Jadi kan kekerasan ada 2 ya, verbal sama fisik. Anies dua-duanya mendapatkan, cuman kan kami nggak tahu ini atas otaknya itu siapa nggak tahu. Tapi ingat ya, ada sebuah lembaga peneliti atau peneliti pemilu ya, United States Institute for Peace, itu merilis. Setelah mereka meneliti beberapa kasus kekerasan, dia menyimpulkan kekerasan itu penyebabnya 2 saja sebenarnya. Pertama, karena pihak petahana, ini tertulis dengan jelas nih, petahana melibatkan militer. Pertama. Yang kedua, membawa kelompok identitas tertentu, kemudian menyematkan pada dirinya adalah dengan ujaran kebencian. Hanya 2 ini. Masih kontekstual dengan kondisi saat ini? Masih kontekstual. Jadi serius loh Bang. Bukan, ini kan teori mereka kan, yang mengatakan bahwa melibatkan militer, perkara militer mau atau tidak, ini yang harus kita tanyakan, seharusnya nggak boleh kan terlibat. Tapi coba lihat, yang video yang terakhir beredar itu dari, itu kan Pak Prabowo belusuan ke kampung-kampung, tapi ada yang iseng-iseng dari netizen itu, kemudian mewawancarai ibu-ibu yang ada di video itu, lalu mereka mengatakan ada Babinsa yang meminta KTP dan kakak kami, dan ini kan terlibat kan? Mau bedah rumah katanya. Bedah rumah seperti itu. Ya. Maksud saya ini kan dalam pandangan kasat mata terlihat, cuman maksud saya ini otaknya siapa saya nggak tahu, tapi dalam teori itu mengatakan petahana melibatkan militer untuk pemilu, kemudian yang kedua menyematkan ujaran kebencian pada kelompok tertentu yang ada identitas khas. Nah ini harus kita pelajari, karena pemilu 2019 saya terlibat langsung dalam pemilu itu. Bayangkan coba, nggak pernah sebelum dan setelahnya nanti, kemungkinan ya, nggak akan sebesar itu kasusnya. Kata-kata petahana menjadi kunci di sini. 894 petugas PPS meninggal misterius. Sebelumnya nggak pernah ada, padahal pemilu itu berjalan seperti itu juga. Apa ada perubahan? Style pemilu sama seperti itu. Tapi kenapa pada tahun itu meninggalnya hampir 900 petugas PPS? 5.153 petugas sakit sampai sekarang misterius. Nah, kelelahan. Tapi kan ini aneh kalau alasan kelelahan. Padahal pemilu sebelumnya nggak pernah ada namanya petugas PPS, petugas pemilu itu lelah lalu mati sampai hampir 900 orang. Artinya kasus kekerasan ini wajar bagi Anda karena ada petahana di sana. Dan kami mencurigai pada pemilu yang akan datang akan terjadi pula kekerasan seperti ini karena berangkat dari kecurangan. Nah, kecurangan itu ada triggernya yang disebut oleh beliau tadi. Apa, Bang? Putusan MK. Saya udah bilang di TV One berkali-kali. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sampai adik ipar Pak Jokowi, nggak enak aja Profesor Jimli. Sebenarnya kalau saya kebetulan ahli hukum, itu sudah dipecat. Melanggar etika dan moral. Jadi benar, Mustofa, silakan lanjut. Bukan, maksud saya kalau dari awal berangkatnya itu nggak bagus, ya kalau dari awal berangkatnya bagus, itu kecenderungannya ke depannya juga nggak bagus.